Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dan Al-Hakim, ya, baginda Nabi pernah mengatakan bahwa syahidus syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib, penghulunya para syuhada, pemimpin orang-orang yang mati syahid itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Kita tahu bahwa Hamzah bin Abdul Muttalib, paman beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah seorang syahid, ya, yang gugur di dalam perang Uhud. Tapi kemudian Nabi tidak berhenti di kalimat itu. Ya, kemudian Nabi melanjutkan, wa rajulun qala ila imamin jair. Ya. Dan juga orang-orang atau seseorang yang berkata, atau seseorang yang mengingatkan kepada seorang pemimpin yang jair, yang menyimpang, yang zalim. Fa'amaruhu, kemudian orang itu mengingatkan, ya, atau memerintahkan kepada pemimpin zalim itu untuk kembali kepada kebenaran, kembali ke jalan Allah. Fanahahu, kemudian orang itu melarang pemimpin itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan zalim. Faqatalahu, namun kemudian pemimpin itu membunuh, ya, seseorang yang mengingatkan dia tadi tentang kezalimannya. Ya. Jadi Nabi mengatakan bahwa penghulunya para syuhada, ya, sebaik-baik syuhada atau pemimpinnya para syuhada, yang pertama adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, paman beliau yang gugur di perang Uhud. Dan kemudian ada orang-orang yang sejajar dengan Hamzah bin Abdul Muttalib ini, orang-orang yang mendapatkan pahala yang seimbang, orang-orang yang mendapatkan pahala yang sama dengan Hamzah bin Abdul Muttalib, yaitu rajulun qala ila imamin jair fa'amarahu fanahahu faqatalahu, yaitu seseorang yang mengingatkan seorang pemimpin yang zalim, seorang yang mengkritik, seseorang yang mendakwahi seorang pemimpin yang zalim, dan dia memerintahkan agar pemimpin zalim itu kembali ke jalan Allah, kembali kepada kebenaran, ya, kembali untuk berhukum kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Fanahahu, dan kemudian dia melarang pemimpin itu untuk terus berbuat zalim. Faqatalahu, namun kemudian pemimpin itu membunuhnya. Pemimpin itu kemudian membunuh orang yang mengingatkan tersebut. Jadi ini adalah gambaran betapa besarnya pahala orang-orang yang melakukan dakwah dan orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, terutama ketika amar ma'ruf nahi mungkar itu ditujukan kepada pemimpin-pemimpin yang menyimpang, pada pemimpin-pemimpin yang melakukan pengingkaran terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pahala jihad, kalau kita ingin mendapatkan pahala sebagai sayyidus syuhada, ya, sebagai orang yang sejajar dengan Hamzah bin Abdul Muttalib, maka tidak ada jalan lain bagi kita kecuali kita harus terlibat ikut di dalam medan dakwah ini. Harus terlibat ikut melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, terutama ketika al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ini ditujukan kepada pemimpin-pemimpin yang zalim. Karena sesungguhnya tiada kemungkaran yang lebih besar, ya, dibanding kemungkaran yang dilakukan oleh seorang penguasa. Karena dari hal tersebutlah, ya, dari kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa-penguasa itulah kemudian lahir berbagai kerusakan di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah peradaban manusia di muka bumi ini. Maka kita bisa melihat betapa banyak kerusakan yang terjadi di tengah-tengah kita. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, pernah mengingatkan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka baginya akan terjadi kehidupan yang sempit. Atau di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berjanji untuk memberikan keberkahan, ya, kepada penduduk-penduduk negeri, kalau penduduk-penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, ya. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk-penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka sungguh akan kami buka kepada mereka pintu keberkahan itu baik dari langit maupun dari bumi. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan sebuah kalimat yang menggambarkan peringatan, yang menggambarkan ancaman. Walakin kadzabu, tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami hukum mereka, kami siksa mereka, kami azab mereka dikarenakan apa yang telah mereka lakukan.
yaitu dengan bagaimana mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan betapa besar pahala orang-orang yang melakukan dakwah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini, ketika amar ma'ruf nahi mungkar itu ditujukan kepada penguasa. Dan orang-orang zalim itu tidak tahu betapa besar pahala mereka. Orang-orang yang telah memperlakukan para dai ini dengan hal-hal yang tidak wajar, itu mereka tidak tahu betapa besar pahala mereka. Ya. Karena orang-orang yang seperti ini oleh Nabi dikatakan sebagai orang-orang yang mendapatkan pahala afdalul jihad. Ya, di dalam hadis yang kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, ya, dalam hadis yang lain baginda Nabi mengatakan afdalul jihad, ya, seutama-utamanya jihad adalah kalimatul haq atau kalimatul adl. Ya, kalimat-kalimat yang benar, ya, perkataan-perkataan yang benar, artinya menyampaikan kebenaran, ya, menyampaikan keadilan inda sultanin jair, ya, di hadapan penguasa-penguasa yang menyimpang, di hadapan penguasa-penguasa yang zalim, ya, di hadapan penguasa-penguasa yang tidak mau menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.